Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 30. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Nur Afridana dengan NIM 23660005. Dan rekan saya. Perkenalkan, saya Almanida dengan NIM 23660030. Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan kembali seluruh materi setelah UTS, yang dimana materi ini mengenai petrologi batuan sedimen dan batuan metamorf. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang bagaimana batuan-batuan tersebut terbentuk, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan dalam konteks geologi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, tekstur, struktur, dan komposisi batuan. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari hasil pengendapan material-material lepas yang berasal dari pelapukan batuan lain, aktivitas biologis, atau dari larutan kimia. Dalam ilmu petrologi, kita belajar bahwa karakteristik batuan sedimen dapat dijelaskan melalui tiga aspek utama, yaitu tekstur, struktur, dan komposisi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tekstur. Tekstur batuan sedimen mencakup ukuran butir, bentuk butir, sortasi, dan porositas. Setiap karakter ini penting karena bisa memberikan informasi tentang energi lingkungan, pengendapan, jarak, transportasi, dan bahkan jenis batuan asalnya. Misalnya, ukuran butir yang besar seperti kerikil atau pasir kasar biasanya diendapkan di lingkungan berenergi tinggi, seperti aliran sungai, deras, kipas aluvial, atau pantai berombak besar. Selanjutnya, sebaliknya, sedimen halus seperti lempung dan lanau diendapkan di daerah yang tenang, seperti danau, rawa, atau laut dalam. Selain ukuran, sortasi atau pemilahan ukuran butir juga penting. Kalau sortasinya baik, artinya butirnya hampir semua berukuran sama. Biasanya ini terbentuk karena pengangkutan yang lama atau berulang, seperti pasir pantai atau gurun. Tapi kalau sortasinya buruk, ukuran butir campur aduk. Itu biasa hasil dari proses pengendapan yang cepat dan tiba-tiba. Contohnya longsoran bawah laut, submarine landslide, aliran puing, debris flow, atau endapan lahar gunung api. Morfologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, shape atau bentuk keseluruhan lonjong pipih kubus, roundness atau tingkat kebulatan sudutnya, sphericity atau seberapa mirip bentuknya dengan bola. Kuarsa yang sudah bulat dan licin biasanya menandakan proses abrasi dan transportasi jauh. Sebaliknya, butiran yang masih tajam bisa berarti prosesnya cepat atau sumbernya dekat. Di Indonesia, contohnya endapan pasir bulat bisa ditemukan di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Sedangkan endapan kerikil tajam bisa dijumpai di Sungai Berantas atau lereng gunung berapi. Terakhir, dalam tekstur, ada porositas dan permeabilitas yang berkaitan dengan kemampuan batuan menyimpan dan mengalirkan fluida. Ini penting sekali di industri migas dan pertambangan. Misalnya, reservoir migas harus punya porositas tinggi agar bisa menyimpan minyak, dan permeabilitas tinggi agar minyak bisa mengalir ke sumur bor. Kita lanjut ke struktur batuan sedimen. Struktur adalah fitur fisik yang terbentuk selama atau setelah pengendapan sedimen. Ada beberapa kategori utama: struktur erosi, struktur pengendapan, struktur pasca pengendapan, dan struktur biogenik. Struktur erosi contohnya adalah flood cast, rill marks, atau bekas aliran air yang mengikis permukaan sedimen. Biasanya ini menunjukkan arah arus purba. Di lapangan kita bisa melihat dasar batu pasir dengan bekas seperti alur-alur tajam. Itu bisa jadi struktur erosi. Struktur pengendapan meliputi laminasi, stratifikasi paralel, struktur silang siur atau cross bedding, dan graded bedding. Contoh cross bedding menunjukkan bahwa ada arus kuat seperti di sungai atau gurun. Di batuan gurun seperti formasi batu pasir di Kalimantan atau Nusa Tenggara, cross bedding ini termasuk sering terlihat mencolok. Ada juga struktur pasca pengendapan,
yaitu struktur yang terbentuk saat sedimen masih lunak. Contohnya slam, longcast, distruktur, dan convolute bedding. Slam bisa menunjukkan adanya gempa kecil yang di masa lalu yang mengganggu lapisan sedimen lunak. Struktur biogenik adalah struktur yang terbentuk karena aktivitas organisme hidup, seperti cacing, kerang, atau mikroorganisme. Contohnya adalah jejak cacing, lubang bor, dan bioturbasi. Studi struktur ini penting bukan hanya karena mengenali jenis batuannya, tetapi juga untuk mengetahui kondisi saat sedimen terbentuk. Misalnya, apakah lingkungan stabil, ada gangguan tektonik, atau bahkan aktivitas biologis yang intens. Terakhir kita bahas komposisi batuan sedimen ini. Ini tentang apa saja isi dari batuan itu. Komponen penyusun utamanya biasanya terbagi menjadi 3. Butir kerangka atau butir utama biasanya pasir atau kerikil. Matriks atau material yang halus yang mengisi antar butir. Semen, yaitu material yang merekatkan semua seperti silika atau kalsit. Komposisi ini menentukan nama dan klasifikasi batuannya. Misalnya, kalau komposisi didominasi oleh kuarsa disebut batu pasir kuarsa. Kalau banyak feldspar bisa jadi arkose. Kalau banyak fragmen batuan disebut litik arenit. Komposisi juga membantu kita menafsirkan proveniens atau sumber batuannya. Misalnya, banyak feldspar kemungkinan dari granit atau batuan beku. Banyak fragmen vulkanik berarti sumbernya dari gunung api. Di Indonesia banyak juga batu pasir yang berasal dari aktivitas vulkanik. Misalnya di Pulau Jawa bagian selatan atau Sumatera bagian barat. Kita bisa menemukan batu pasir dengan komposisi fragmen andesit atau basal. Jadi dengan memahami tekstur, struktur, dan komposisi batuan sedimen, kita bisa membaca sejarahnya, dari mana material tersebut berasal, bagaimana proses pengendapannya, sampai kondisi lingkungan saat itu. Inilah yang membuat petrologi batuan sangat penting dalam eksplorasi geologi, baik itu untuk tambang, minyak dan gas maupun studi rekonstruksi lingkungan purba. Selanjutnya, klasifikasi batuan sedimen. Batuan sedimen dapat diklasifikasikan berdasarkan asal-usul pembentukannya, yaitu dari mana material sedimen itu berasal dan bagaimana proses pembentukannya terjadi. Secara umum, klasifikasi utama batuan sedimen dibagi menjadi 4, yaitu terigneous, klastik, biogenik, homogenik, volcaniklastik. Terigneous atau klastik. Batuan sedimen klastik terbentuk dari pecahan batuan lain yang mengalami proses pelapukan dan erosi, lalu transportasi oleh media seperti air, angin, atau es, dan akhirnya diendapkan. Materialnya berupa partikel lepas seperti kerikil, pasir, dan lumpur. Beberapa contoh umum dari batuan klastik: konglomerat, yaitu batuan berbutir kasar yang mengandung fragmen bulat. Biasanya diendapkan di lingkungan berenergi tinggi seperti sungai, pegunungan, kipas aluvial. Fragmen bisa sebesar kerikil hingga bongkahan. Bereksi, mirip konglomerat tapi fragmennya bersudut tajam, menandakan transportasi pendek atau pengendapan mendadak. Seperti hasil longsor atau letusan gunung api. Batu pasir berukuran sedang terbentuk di berbagai lingkungan seperti pantai, gurun, delta, hingga laut dangkal, sering menunjukkan struktur seperti laminasi dan cross bedding. Batu lumpur sangat halus, terbentuk di daerah yang tenang seperti danau, rawa, laut dalam. Jenis ini paling banyak ditemukan di seluruh dunia dan sangat penting dalam studi geologi karena sering menjadi batuan reservoir dalam sistem minyak dan gas bumi. Biogenik, batuan sedimen biogenik berasal dari aktivitas makhluk hidup, terutama dari akumulasi cangkang, tulang kerangka atau tumbuhan yang mengandung kalsium atau erosi. Batuan ini kini terkena air meteorit, air hujan, air tanah dangkal yang bisa menyebabkan pelarutan mineral semen seperti kalsit, larut membentuk rongga, pembentukan mineral biru baru dari reaksi air dengan mineral sisa, kadang menghasilkan peningkatan porositas sekunder.
Tahap ini penting dalam pembentukan batuan reservoir sekunder atau menambah kualitas batu bara dan batuan karbonat. Dalam eksplorasi geologi, pemahaman tentang provenience membantu memetakan arah sumber sedimen dan potensi daerah kaya mineral. Sementara diagenesis menentukan apakah suatu batuan sedimen bisa menjadi reservoir migas yang baik atau sebaliknya menjadi batuan yang terlalu rapat dan tidak bisa menyimpan fluida. Misalnya batu pasir yang awalnya sangat poros bisa menjadi sangat rapat karena sementasi silika selama mesogenesis, tapi bisa juga mengalami pelarutan saat telogenesis, lalu porositasnya meningkat lagi. Baik, itulah penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah rekan saya jelaskan. Kita masuk ke judul materi selanjutnya, yaitu lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan adalah tempat atau zona di mana sedimen-sedimen diendapkan dan mengalami akumulasi sebelum berubah menjadi batuan sedimen. Setiap lingkungan memiliki ciri khas tersendiri dalam hal jenis sedimen, struktur, dan proses pengendapannya. Memahami jenis lingkungan pengendapan sangat penting dalam geologi, karena dari ciri-ciri endapan yang tertinggal, kita bisa menafsirkan sejarah geologi masa lalu, arah arus purba, kedalaman air, iklim, bahkan potensi ekonominya. Secara umum, lingkungan pengendapan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu lingkungan kontinental atau daratan, yang kedua lingkungan transisional atau peralihan darat laut, yang ketiga lingkungan laut atau marin. Dari penjelasan ketiga lingkungan pengendapan tersebut, yaitu yang pertama lingkungan kontinental, diantaranya ada fluvial atau sungai, terjadi di sepanjang aliran sungai dari hulu ke hilir. Ciri khasnya itu yang pertama, endapannya berlapis-lapis atau laminasi. Yang kedua, sortasi kadang buruk, terutama di hulu. Yang ketiga, banyak ditemukan batu pasir, konglomerat, dan batu lumpur. Yang keempat, struktur sedimentasi seperti crossbedding, ripple marks, dan mud crack bisa muncul. Di Indonesia, contoh nyata endapan fluvial itu banyak ditemukan di Das Bengawas Solo dan Sungai Mahakam. Yang kedua itu kipas fluvial atau fluvial fan, terbentuk di kaki gunung, di mana aliran deras membawa material kasar lalu tiba-tiba kehilangan energi. Memiliki ciri-cirinya, yang pertama itu sedimen tidak terpilah, bercampur ukuran besar dan kecil. Yang kedua, umumnya berupa breksi dan konglomerat. Yang ketiga, biasanya berwarna merah kecoklatan karena kondisi oksidasi. Kipas aluvial penting karena bisa menjadi reservoir air tanah dan juga tempat terakumulasinya biji logam dalam bentuk pleser. Yang ketiga itu eolian atau gurun, terjadi di daerah kering atau gurun dengan media pengangkut utama adalah angin. Ciri khasnya memiliki butiran sedimen sangat halus dan terpilah baik, biasanya berupa pasir. Yang kedua, struktur sedimen crossbedding besar, arah angin bisa dikenali. Yang ketiga, memiliki contoh batuan seperti batu pasir halus. Walaupun Indonesia bukan negara gurun, lingkungan eolian bisa terbentuk secara lokal. Misalnya di daerah pesisir berpasir kering seperti Parangtritis. Yang keempat itu glasial, terbentuk oleh aktivitas gletser, umumnya di daerah kutub atau pegunungan tinggi. Ciri-cirinya itu memiliki endapan disebut til, yaitu sedimen sangat kasar, tidak terpilah, dan tidak berlapis. Yang kedua, fragmen batuannya bisa sangat besar. Di Indonesia, glasial jarang ditemukan, tetapi penting untuk studi paleoklimat dan zaman es. Yang kedua, lingkungan transisional. Yang pertama itu ada delta. Delta terbentuk di muara sungai besar yang membawa banyak sedimen dan menumpuk di laut dangkal. Struktur umumnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada topset, di mana bagian bawah, atas, dan datar. Yang kedua ada foreset, miring ke bawah, banyak ditemukan struktur cross bedding. Yang ketiga bottom set, yaitu lapisan paling bawah dan halus.
Delta bisa menghasilkan kombinasi batu pasir dan batu lumpur, dan jadi tempat ideal terbentuknya batu bara. Contoh delta besar di Indonesia yaitu Delta Mahakam di Kalimantan Timur. Yang kedua, lakustin atau danau. Danau merupakan lingkungan pengendapan yang tenang, energinya rendah. Jadi, sedimen yang diendapkan biasanya berbutir sangat halus. Ciri-cirinya, yang pertama, endapan berupa lempung, lanau, kadang batu bara di bagian rawa-rawa. Yang kedua, banyak struktur laminasi halus. Danau purba juga bisa menyimpan informasi lingkungan masa lalu, seperti iklim dan aktivitas vulkanik. Yang ketiga, lingkungan laut atau marin. Lingkungan laut ini juga dapat dibagi-bagi menjadi dua, yaitu laut dangkal. Kisaran itu hingga kedalaman kurang lebih 200 meter. Di laut dangkal, sedimen seperti batu gamping, karang, dan pasir kuarsa umumnya dijumpai. Energi masih cukup tinggi karena pengaruh ombak dan arus. Di laut dalam, endapan berupa lumpur halus, cher, dan turbidit. Dan prosesnya lebih lambat. Turbidit terbentuk dari longsoran sedimen bawah laut dan menghasilkan struktur gradasi normal. Karbonat banyak terbentuk di laut dangkal tropis. Di Indonesia banyak ditemukan perairan timur Indonesia dan sekitar Papua. Lingkungan pengendapannya sangat menentukan jenis, struktur, dan komposisi batuan sedimen. Dengan mengenali ciri-ciri khas setiap lingkungan, geologi bisa menafsirkan secara geologi suatu daerah, memprediksi lokasi sumber daya alam seperti batu bara, minyak, atau air tanah, dan merekonstruksi perubahan iklim dan kondisi bumi purba. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu proses metamorfosa dan batuan metamorfik. Proses metamorfosa adalah transformasi batuan padat yang sudah ada sebelumnya, baik itu batuan beku, batuan sedimen, atau bahkan batuan metamorf lainnya, menjadi batuan baru akibat perubahan suhu dan tekanan yang tinggi tanpa mengalami perubahan atau pencairan. Proses ini terjadi jauh di dalam kerak bumi, umumnya di bawah zona stabilitas permukaan. Penting untuk diingat bahwa metamorfisme tetap mempertahankan fase padat, jadi berbeda dengan batuan beku yang berasal dari magma cair. Ada 3 faktor utama pemicu metamorfosa, adalah yang pertama itu suhu tinggi, yang kedua tekanan tinggi, yang ketiga fluida kimia aktif seperti air panas kaya ion. Ketiga agen ini bisa bekerja sendiri-sendiri atau bersamaan. Ketika batuan berada dalam kondisi ini cukup lama, maka struktur dalam dan mineralnya mulai berubah. Kadang mineral lama hilang dan mineral baru muncul. Bahkan arah penyusunan butiran mineral pun bisa berubah karena tekanan. Metamorfisme dibagi berdasarkan lokasi dan penyebabnya. Yang pertama, metamorfisme regional. Terjadi dalam skala besar, biasanya di zona tabrakan lempeng tektonik. Tekanan dan suhu sangat tinggi akibat gaya kompresi dan panas dari dalam bumi. Contoh batuannya itu slat dari shell, shears atau sekis, dan gneiss. Biasanya batuan ini menunjukkan foliasi yang jelas, yaitu lapisan mineral sejajar akibat tekanan. Di Indonesia, contoh metamorfisme regional banyak ditemukan di daerah pegunungan seperti Sumatera dan Papua. Yang kedua, metamorfisme kontak. Terjadi akibat panas dari intruksi magma yang menyentuh bagian sekitarnya. Area yang terkena disebut zona aureol. Tidak terjadi tekanan besar, hanya panas tinggi. Mineral sering tumbuh besar karena ruang rekristalisasi bebas, arah arus purba, kedalaman air, iklim, bahkan potensi ekonominya. Secara umum, lingkungan pengendapan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu lingkungan kontinental atau daratan, yang kedua lingkungan transisional atau peralihan darat laut, yang ketiga lingkungan laut atau marin. Dari penjelasan ketiga lingkungan pengendapan tersebut, yaitu yang pertama lingkungan kontinental, diantaranya ada fluvial atau sungai, terjadi di sepanjang aliran sungai dari hulu ke hilir. Ciri khasnya itu yang pertama, endapannya berlapis-lapis atau laminasi. Yang kedua, sortasi kadang buruk, terutama di hulu. Yang ketiga, banyak ditemukan batu pasir, konglomerat, dan batu lumpur. Yang keempat,
Struktur sedimentasi seperti crossbedding, ripple marks, dan mud crack bisa muncul. Di Indonesia, contoh nyata endapan fluvial itu banyak ditemukan di Das Bengawas Solo dan Sungai Mahakam. Yang kedua itu kipas fluvial atau fluvial fan, terbentuk di kaki gunung, di mana aliran deras membawa material kasar lalu tiba-tiba kehilangan energi. Memiliki ciri-cirinya, yang pertama itu sedimen tidak terpilah, bercampur ukuran besar dan kecil. Yang kedua, umumnya berupa breksi dan konglomerat. Yang ketiga, biasanya berwarna merah kecoklatan karena kondisi oksidasi. Kipas aluvial penting karena bisa menjadi reservoir air tanah dan juga tempat terakumulasinya biji logam dalam bentuk pleser. Yang ketiga itu eolian atau gurun. Terjadi di daerah kering atau gurun dengan media pengangkut utama adalah angin. Ciri khasnya memiliki butiran sedimen sangat halus dan terpilah baik, biasanya berupa pasir. Yang kedua, struktur sedimen crossbedding besar, arah angin bisa dikenali. Yang ketiga, memiliki contoh batuan seperti batu pasir halus. Walaupun Indonesia bukan negara gurun, lingkungan eolian bisa terbentuk secara lokal. Misalnya di daerah pesisir berpasir kering seperti Parangtritis. Yang keempat itu glasial. Terbentuk oleh aktivitas gletser, umumnya di daerah kutub atau pegunungan tinggi. Ciri-cirinya itu memiliki endapan disebut pil, yaitu sedimen sangat kasar, tidak terpilah, dan tidak berlapis. Yang kedua, fragmen batuannya bisa sangat besar. Di Indonesia, glasial jarang ditemukan, tetapi penting untuk studi paleoklimat dan zaman es. Yang kedua, lingkungan transisional. Yang pertama itu ada delta. Delta terbentuk di muara sungai besar yang membawa banyak sedimen dan menumpuk di laut dangkal. Struktur umumnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada topset, di mana bagian bawah, atas, dan datar. Yang kedua ada foreset, miring ke bawah, banyak ditemukan struktur cross bedding. Yang ketiga bottom set, yaitu lapisan paling bawah dan halus. Delta bisa menghasilkan kombinasi batu pasir dan batu lumpur, dan jadi tempat ideal terbentuknya batu bara. Contoh delta besar di Indonesia yaitu delta Mahakam di Kalimantan Timur. Yang kedua, lakustin atau danau. Danau merupakan lingkungan pengendapan yang tenang, energinya rendah. Jadi sedimen yang diendapkan biasanya berbutir sangat halus. Ciri-cirinya, yang pertama, endapan berupa lempung, lanau, kadang batu bara di bagian rawa-rawa. Yang kedua, banyak struktur laminasi halus. Danau purba juga bisa menyimpan informasi lingkungan masa lalu, seperti iklim dan aktivitas vulkanik. Yang ketiga, lingkungan laut atau marin. Lingkungan laut ini juga dapat dibagi-bagi menjadi 2, yaitu laut dangkal. Kisaran itu hingga kedalaman kurang lebih 200 meter. Di laut dangkal, sedimen seperti batu gamping, karang, dan pasir kuarsa umumnya dijumpai. Energi masih cukup tinggi karena pengaruh ombak dan arus. Di laut dalam, endapan berupa lumpur halus, chert, dan turbidit. Dan prosesnya lebih lambat. Turbidit terbentuk dari longsoran sedimen bawah laut dan menghasilkan struktur gradasi normal. Karbonat banyak terbentuk di laut dangkal tropis. Di Indonesia banyak ditemukan perairan timur Indonesia dan sekitar Papua. Lingkungan pengendapannya sangat menentukan jenis, struktur, dan komposisi batuan sedimen. Dengan mengenali ciri-ciri khas setiap lingkungan, geologi bisa menafsirkan secara geologi suatu daerah, memprediksi lokasi sumber daya alam seperti batu bara, minyak, atau air tanah, dan merekonstruksi perubahan iklim dan kondisi bumi purba. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu proses metamorfosa dan batuan metamorfik. Proses metamorfosa adalah transformasi batuan padat yang sudah ada sebelumnya, baik itu batuan beku, batuan sedimen, atau bahkan batuan metamorf lainnya, menjadi batuan baru akibat perubahan suhu dan tekanan yang tinggi tanpa mengalami perubahan atau pencairan. Proses ini terjadi jauh di dalam kerak bumi, umumnya
di bawah zona stabilitas permukaan. Penting untuk diingat bahwa metamorfisme tetap mempertahankan fase padat. Jadi berbeda dengan batuan beku yang berasal dari magma cair. Ada 3 faktor utama pemicu metamorfosa adalah yang pertama itu suhu tinggi, yang kedua tekanan tinggi, yang ketiga fluida kimia aktif seperti air panas kaya ion. Ketiga agen ini bisa bekerja sendiri-sendiri atau bersamaan. Ketika batuan berada dalam kondisi ini cukup lama, maka struktur dalam dan mineralnya mulai berubah. Kadang mineral lama hilang dan mineral baru muncul. Bahkan arah penyusunan butiran mineral pun bisa berubah karena tekanan. Metamorfisme dibagi berdasarkan lokasi dan penyebabnya. Yang pertama, metamorfisme regional. Terjadi dalam skala besar, biasanya di zona tabrakan lempeng tektonik. Tekanan dan suhu sangat tinggi akibat gaya kompresi dan panas dari dalam bumi. Contoh batuannya itu slat dari shell, shears atau sekis, dan gneiss. Biasanya batuan ini menunjukkan foliasi yang jelas, yaitu lapisan mineral sejajar akibat tekanan. Di Indonesia, contoh metamorfisme regional banyak ditemukan di daerah pegunungan seperti Sumatera dan Papua. Yang kedua, metamorfisme kontak. Terjadi akibat panas dari intruksi magma yang menyentuh bagian sekitarnya. Area yang terkena disebut zona aureol. Tidak terjadi tekanan besar, hanya panas tinggi. Mineral sering tumbuh besar karena ruang rekristalisasi bebas tekanan. Batuan yang terbentuk sering non-foliasi. Contoh, marmer dari batu gamping, hornfels dari batu lempung atau shell. Yang umumnya itu ditemukan di sekitar tubuh intrusi granit, batolit, atau sill. Yang ketiga, metamorfisme burial. Disebabkan oleh penguburan sedimen yang sangat dalam selama jutaan tahun. Tekanan dari batuan di atas dan suhu dari panas bumi cukup untuk memicu metamorfisme ringan. Tidak ada deformasi besar. Jadi, tekstur foliasi biasanya tidak berkembang. Mineral baru bisa muncul, tapi tetap halus. Contohnya, terjadi di basin sedimen dalam seperti cekungan Kutai dan cekungan Sumatera Selatan. Yang keempat, metamorfisme dinamis atau kata klasik. Disebabkan oleh tekanan tinggi lokal di zona besar atau patahan, akibat gesekan antar lempeng. Batuan menjadi hancur, tergerus, bahkan terubah ke tekstur mirip pasir. Bisa menghasilkan struktur seperti milonit, kataklastik, atau fault breccia. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi petrologi batuan sedimen dan batuan metamorf yang meliputi tekstur, struktur, klasifikasi, provenance, diagnosis, lingkungan pengendapan, hingga proses metamorfosa dan jenis-jenis batuan metamorfik. Kami berharap penjelasan ini dapat membantu teman-teman semua untuk lebih memahami materi yang telah dipelajari selama 1 semester terakhir. Jika ada kekurangan dalam penyampaian atau terdapat hal-hal yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan dan arahan kepada kami dalam menyusun tugas ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukuran sedang terbentuk di berbagai lingkungan seperti pantai, gurun, delta, hingga laut dangkal, sering menunjukkan struktur seperti laminasi dan crossbedding. Batu lumpur sangat halus, terbentuk di daerah yang tenang seperti danau, rawa, laut dalam. Jenis ini paling banyak ditemukan di seluruh dunia dan sangat penting dalam studi geologi karena sering menjadi batuan reservoir dalam sistem minyak dan gas bumi. Biogenik. Batuan sedimen biogenik berasal dari aktivitas makhluk hidup, terutama dari akumulasi cangkang, tulang kerangka atau tumbuhan yang mengandung kalsium karbonat, silika atau bahan organik lainnya. Contoh utama, batu gamping yang sebagian besar tersusun dari kalsit hasil akumulasi cangkang organisme laut seperti koral, foraminifera, dan alga. Umumnya terbentuk di laut dangkal tropis yang jernih. Dolomit yaitu batu gamping yang mengalami penggantian ion kalsium oleh magnesium, biasanya karena proses diagnesis.
Fosforit kaya akan fosfat, terbentuk dari akumulasi tulang dan kotoran ikan atau organisme laut lainnya. Batu bara berasal dari sisa tumbuhan yang tertimbun dan mengalami kompaksi serta perubahan kimia selama jutaan tahun. Biasanya ditemukan di lingkungan rawa-rawa atau delta. Batuan biogenik sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama batu bara sebagai sumber energi dan batu gamping sebagai bahan baku semen. Kemogenik atau kimia. Batuan semen kemogenik terbentuk dari presipitasi larutan kimia tanpa keterlibatan organisme. Biasanya terbentuk di lingkungan tertutup dan evaporasi tinggi. Contoh evaporit seperti gipsum, CaSO4, 2H2O dan halit NaCl terbentuk saat air menguap dan garam mengendap, bisa ditemukan di danau garam atau laguna kering. Batuan besi seperti siderit dan hematit yang bisa terbentuk secara kimiawi dan di lingkungan laut dangkal purba. Travertin terbentuk dari larutan karbonat yang mengandung di sekitar mata air panas atau gua kapur. Walaupun kurang umum, batuan kemogenik punya peran besar dalam industri seperti penambangan garam atau sebagai petunjuk kondisi lingkungan purba paleoklimatologi. Keempat, vulkaniklastik. Batuan ini terbentuk dari material letusan gunung api seperti abu, lapili, dan blok yang kemudian mengalami pengendapan, pengompakan, dan sementasi. Beda dengan batuan beku, vulkanoklastik tetap dikategorikan sebagai batuan sedimen karena terbentuk melalui proses sedimentasi. Contohnya, tufa, endapan abu vulkanik halus yang mengeras. Aglomerat terdiri dari fragmen besar batuan vulkanik seperti bom vulkanik yang terlempar saat letusan. Lapili tufa mengandung fragmen ukuran menengah, biasanya berpori dari angin. Di Indonesia, yang banyak gunung api aktif, batuan vulkaniklastik sangat umum dijumpai, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Klasifikasi batuan sedimen ini bukan hanya penting untuk tujuan akademis atau identifikasi di lapangan, tetapi juga punya dampak besar dalam eksplorasi sumber daya alam. Di industri banyak minyak dan gas, kita mencari batu pasir dengan porositas tinggi sebagai reservoir. Di tambang batu bara, kita fokus pada batuan biogenik dari tumbuhan untuk semen dan bahan bangunan. Batu gamping dalam komoditas utama, bahkan dalam ilmu lingkungan, endapan evaporit dan batu gamping bisa menunjukkan perubahan iklim masa lalu. Jadi dari keempat klasifikasi utama ini kita bisa melihat bahwa setiap jenis batuan sedimen punya asal-usul, ciri-ciri, dan kegunaan sangat spesifik. Dengan memahami klasifikasinya, kita tidak hanya belajar mengenai batuannya, tetapi juga memahami proses geologi yang telah berlangsung selama jutaan tahun di bumi ini. Selanjutnya, provenance dan diagnosis batuan sedimen. Provenance dalam geologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul material sedimen, terutama butiran-butiran yang menyusun batuan sedimen. Dari studi provenance, kita bisa tahu informasi penting seperti jenis batuan sumbernya, proses transportasi, jauh dekatnya lokasi sumber, hingga kondisi tektonik dan iklim saat proses pelapukan terjadi. Provenance bisa diketahui lewat berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan melihat jenis mineral seperti kuarsa, feldspar, dan mika. Fragmen batuan, misalnya jika kita menemukan fragmen andesit atau basal, artinya batuan tersebut berasal dari lingkungan vulkanik aktif. Tekstur mineral seperti kuarsa dengan extension bergelombang, undulatory extension yang menunjukkan asal dari batuan metamorf. Contoh di Indonesia, banyak batu pasir mengandung fragmen batuan vulkanik aktif, menunjukkan bahwa provenance yang berasal dari jalur gunung api seperti Pulau Jawa atau Sumatera. Studi provenance mencakup analisis mineral berat seperti zirkon, tourmaline, dan rutil yang sangat tahan lapuk dan bisa memberikan jejak geokimia serta umur batuan sumber. Selain itu,
Bentuk butir seperti kebulatan roundness, sphericity, dan tingkat penghalusan juga memberi petunjuk beberapa jauh dan beberapa lama butiran itu tertransportasi. Semakin bulat, semakin jauh dari sumber aslinya. Jadi, provenance bukan hanya soal asal mula, tetapi juga digunakan untuk menafsirkan sejarah geologi suatu wilayah, termasuk kejadian tektonik, siklus erosi, dan lingkungan paleografis. Diagnosis proses perubahan setelah pengendapan. Setelah sedimen diendapkan, perjalanan mereka belum selesai. Mereka masih akan mengalami proses diagnosis, yaitu perubahan fisik, kimia, dan biologis yang mengubah sedimen menjadi batuan padat dan atau litifikasi. Diagenesis sangat penting karena dapat mengubah karakter batuan secara drastis. Misalnya, porositas yang tadinya tinggi bisa berkurang drastis akibat sementasi dan kompaksi, atau sebaliknya bisa meningkat karena peralutan mineral. Ada beberapa diagenesis yang dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu eugenesis. Tahap awal di dekat permukaan kedalaman dangkal, biasanya kurang dari 1 km. Proses yang dominan adalah kompaksi mekanik, yaitu pengurangan pori-pori karena berat lapisan di atasnya, sementara sementasi awal seperti pengendapan kalsit dari air pori. Aktivitas mikroorganisme juga sering terjadi seperti dekomposisi bahan organik. Eugenesis biasanya berlangsung pada suhu di bawah 50 derajat Celcius. Mesogenesis. Tahap ini terjadi saat sedimen terkubur di dalam suhu meningkat 50 sampai 200 derajat Celcius tekanan air, dan mineral baru mulai terbentuk akibat reaksi kimia. Proses yang umum di tahap ini reakrilitasi, seperti pembentukan kalsit besar dari kalsit kecil. Tekanan terarah bisa menyebabkan butiran pipih saling menyusut sejarah. Pembentukan mineral diagenetik seperti kaolinit, klorit, dan bahkan kuarsa sekunder yang mengisi pori-pori. Di tahap ini, porositas batuan bisa menurun drastis, sangat berpengaruh pada kualitas reservoir migas. Telogenesis terjadi ketika batuan sudah terangkat kembali ke permukaan akibat tektonik atau erosi. Batuan ini kini terkena air meteorit, air hujan, air tanah dangkal yang bisa menyebabkan pelarutan mineral semen seperti kalsit, larut membentuk rongga, pembentukan mineral biru baru dari reaksi air dengan mineral sisa, kadang menghasilkan peningkatan porositas sekunder. Tahap ini penting dalam pembentukan batuan reservoir sekunder atau menambah kualitas batu bara dan batuan karbonat. Dalam eksplorasi geologi, pemahaman tentang provenance membantu memetakan arah sumber sedimen dan potensi daerah kaya mineral. Sementara diagenesis menentukan apakah suatu batuan sedimen bisa menjadi reservoir migas yang baik atau sebaliknya menjadi batuan yang terlalu rapat dan tidak bisa menyimpan fluida. Misalnya, batu pasir yang awalnya sangat poros bisa menjadi sangat rapat